dan memerintah atas hidup kami, sehingga perkataan yang daripadamu akan masuk ke batin kami secara pribadi, dan itu mengubah akan hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, semua yang siap diberkati berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Ada dua hal yang saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman pada pagi hari ini. Yang pertama, hari Rabu siang yang lalu telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Kalau Anda pernah dengar, seorang hamba Tuhan yang sudah sangat senior, Bapak almarhum Evangelis Damaris dari Bandung. Beliau meninggal dalam usia 77 tahun, dan sudah beberapa tahun terakhir ini beliau sakit, dan Rabu lalu sudah dipanggil pulang, dan Sabtu kemarin pagi dimakamkan. Saya punya kesan tersendiri tentang beliau. Saya tidak bisa hadir ke Bandung oleh karena kami ada acara, tapi Tuhan pakai beliau tahun 79 tanggal 1 Maret ketika berkhotbah di kebaktian pelajar di Semarang. Saya bertobat, saya terima Yesus. Itu awal saya lahir baru di dalam Kristus Tuhan. Saya masih ingat beliau khotbah tentang orang muda yang kaya. Dan begitu saya lahir baru, saya terima Tuhan. Saya pulang dari kebaktian itu, tiba-tiba saya lihat dunia kita lebih baik. Daun lebih hijau, bumi lebih bagus, semua lebih bagus. Saya bilang, wow. Saya bilang, lebih bagus sekali. Dan itu merupakan awal yang luar biasa. Yang kedua, kami menikah hampir 18 tahun yang lalu. Dan beliau yang dipakai Tuhan memberkati pernikahan kami. So, ini orang yang menurut saya punya andil besar dalam hidup saya pribadi. Saya masih ingat ketika gereja ini juga dimulai kebaktian minggu pagi pertama. Kira-kira hadir 50 orang. Minggu berikutnya tinggal 25 memang saya tahu. Tapi waktu pertama kali itu 50 orang, Pak Damaris juga yang khotbah. Dan saya di Jakarta Sabtunya, ternyata pesawatnya di-delay. Dari kebaktian pertama, ini gereja, saya terlambat datangnya sebagai gembala sidang, luar biasa ya. Yang khotbah dia, yang datang 50 orang. Di daerah minggu berikutnya, tinggal separuhnya 25 orang. Bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini, karena kebaikan dan anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Amen, saudara. Well, ada banyak hal, dan doakan tante, istrinya, supaya Tuhan berikan kekuatan. Juga saya tahu tidak terlalu sehat, tapi mari percaya bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan. Dia merasa kehilangan sekali setelah sekian puluh tahun mereka berdua melayani Tuhan. Saya masih ingat beliau kalau khotbah kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, memang lucu sekali. Tapi kalau ngomong juga, dia kalau sudah bicara di depan hamba-hamba Tuhan itu sudah, anak itu pedang bermata 15 menurut saya. Dia sikat sana, sikat sini. Saya masih ingat dia bilang, itu di depan hamba-hamba Tuhan desa. Nah, jangan heran, jangan kaget, dia cinta hamba Tuhan desa. Dia belikan motor untuk yang di pedalaman Kalimantan, di mana dia belikan sepeda motor. Dia bantu keuangan itu luar biasa. Tapi dia didik mereka. Satu hari saya masih dengar, ingat khotbahnya dia di Ungaran. Hamba-hamba Tuhan itu kalau saya nulis surat, saya tidak perlu saya buka, tambung tok. Jaluk duit iki mesti. Wah, gitu. Semua merah hijau mukanya. Jaluk duit iki mesti. Nah, kalau dia senior dan dia suka memberi, tidak ada orang marah, tidak ada orang berani marah dengan dia. Tapi dia berani marah dengan siapapun dia mau marah, saudara. Itu Pak Damaris. Yang kedua, kemarin kami baru selesai retreat dengan tema intimate. Kira-kira 30 pasang. Kami dijanji tidak boleh cerita detail acaranya. Tapi itu memang untuk pribadi, saudara ya. Saya hanya bisa memberikan satu kesan, satu kata aja buat saya. Wow. Itu aja, saudara. Apa ya Pak? Pokoknya wow. Dan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah di atas 5 tahun.
Tentu yang paling muda pernikahannya Pak Sumarso dan Ibu ya, sudah 45 tahun ikut bersama-sama, yang lain sudah 100 tahun lebih pernikahannya. Dan mereka yang paling lama menikah dan berumah tangga. Dan saya yakin semua kami diberkati. Saya sepanjang hidup belum pernah ikut retreat yang seperti ini. Saya tidak khotbah, saudara. Kami memang undang hamba Tuhan dari Bandung untuk melayani. Dan semua tim yang melayani, teman-teman Bandung dan beberapa teman single yang belum menikah. Tentu itu membuat mereka jadi agak iri dan berdoa lebih kencang lagi supaya segera menikah. Tapi saya beritahu itu luar biasa. Saya terikat dengan janji tidak boleh cerita. Siapa tahu kelak-kelaknya lupa, tapi kalau saya belum lupa ini saya tidak mungkin cerita kepada Anda. Tapi ini luar biasa. Ada satu hal yang saya mau ceritakan kepada saudara. Pada malam yang terakhir, hari apa itu? Jumat malam ya, Jumat malam. Itu luar biasa, seru sekali. Dan mungkin banyak teman yang belum pernah ngalami yang seperti itu, seru sekali. Beberapa hal acara disiapkan berbeda, sebab kita ini orang-orang berbahagia di bumi. Kalau tidak ketawa satu detik itu susah rasanya. Jadi mau dibuat serius kayak apa, harus diawali dengan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawanya habis, baru nangis, saudara. Dan banyak Bu Marso tuh, bapaknya cerita, begitu sampai mobilnya parkir, turun dari mobil, sudah nangis. Anda bisa ngerasain itu, begitu turun dari mobil aja, nangis. Diajak berdoa, nangis. Biasanya bapaknya yang suka nangis, ini ibunya. Tapi luar biasa, malam terakhir, kami ada acara. Saya nggak bisa cerita acaranya apa. Pokoknya wow tadi itu, saudara. Dan pada waktu acara berlangsung, ada hal yang saya lihat sekitar saya, pasangan-pasangan sekian puluh pasang yang lain itu. Saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya berkata, ini quality betul. Ini kehidupan suami istri yang saya berkata ada value-nya, ada nilainya. Ada sesuatu yang saya nggak lihat di dunia itu orang bisa begini. Saya berkata, ini luar biasa Tuhan. Dan pada saat saya merenung, saya bicara dengan Tuhan. Dia berkata pada saya, tahukah kamu bahwa kehidupan seperti ini loh, rumah tangga seperti ini yang aku itu inginkan. Dan aku mau berikan kepada anak-anak. Kalau Tuhan izinkan nanti bulan Maret kita akan buat lagi acara seperti ini. Cuma memang jumlahnya memang harus terbatas, tidak bisa rombongan. Dan awal ini kita memang ambil teman-teman yang kelak akan membantu melayani. Ketika Maret kita akan buat lagi. Tapi ketika saya lihat malam itu, saya bilang, Tuhan ini lain sekali. Tidak kebayang, suami istri seperti itu tidak kebayang. Pak Marso cerita, ini bulan madunya beliau. Ketika dulu menikah, bulan madunya di atas kapal, muntah-muntah malah ya Pak ya. Kena tsunami itu mungkin. Tapi ini 2 malam ini luar biasa. Enggak ngira, orang sama sekali tidak mengira bahwa dibawa dalam suatu kondisi, suasana yang begitu rupa, yang mungkin tidak pernah dijumpai. Bahkan ketika pacaran pun tidak pernah. Saya jujur nggak pernah. Saya bilang buat saya bilang wow ini wow betul saudara. Dan ketika Tuhan berkata bahwa kehidupan seperti ini loh yang aku ingin berikan kepada anak-anakku. Kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak saling menyakiti, tidak saling menikam, tidak saling menghancurkan. Tidak ada separation, tidak ada perpisahan. Yang seperti ini loh yang aku mau berikan kepada anak-anakku. Menurut saya teringat peristiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu, saudara. Pada waktu itu kami gereja baru mengalami problem yang terberat yang pernah kami alami di awal-awal itu. Dan tahun itu sudah mulai reda, tekanan segala macam sudah mulai reda, tahun 95. Saya dalam keadaan tidak tahu harus bagaimana melihat ke depan itu, apa yang Tuhan mau sebetulnya. Dan saya melihat gereja mulai bertumbuh, ada kegelisahan di hati sebetulnya. Saya berkata, Tuhan ini kemana Engkau mau bawa kami sebetulnya sebagai gereja, sebagai tubuh Tuhan. Dan pada waktu itu tiba-tiba saya teringat dengan seorang teman baik saya, seorang hamba Tuhan dari Singapura. Dan beliau mengembalakan di Singapura. Saya belum kenal dengan pendeta Kong Hee waktu itu. Tapi ini yang saya kenal karena tahun 82 beliau undang saya ke Singapura setelah saya terjemahkan dia di Semarang.
Dan sejak itu kami berteman cukup dekat. Dan kemudian saya bilang saya mau telepon dia lah. Saya mau datang ke Singapura, saya mau ngobrol dengan dia. Saya butuh advice, saya butuh teman. Jujur saya merasa sendirian, tidak ada orang yang bisa memberikan nasihat yang cukup kuat untuk bisa saya berkata, aku tahu apa yang harus aku kerjakan di masa-masa mendatang untuk gereja ini. Saya terbang ke Singapura, dia terima saya dengan baik, kami ngobrol banyak hal, lalu sampai saya tanya banyak hal soal gereja. Dan kemudian dia berkata begini, saya tanya soal bagaimana keluarga, bagaimana apa yang kamu jadi tekananmu, dan dia cerita panjang lebar. Sampai kemudian ngomong soal pernikahan. Dan dia berkata begini, dan itu mengagetkan saya, dan sampai hari ini tidak saya tiru, tapi dari perkataan itulah kemudian Tuhan bicara pada saya. Dia berkata begini, kamu tahu, kalau ada orang mau kawin di gereja sini, katanya di gereja dia, kalau dia harus melewati suatu masa konseling. Dan ketika dia konseling saja, aku minta dia bayar 300 Sing dollar. Duit kita berapa sekarang tuh? 300 Sing dollar mungkin berapa ya? 1,5 juta mungkin? 1,5 juta ya? Kurang lebih. Dia mesti bayar 1,5 juta. Saya dalam hati berkata, saya buat di Indonesia dibalangi waktu saya. Ya toh? Si orang kawin Anda bayar 1,5 juta mau? Oh, tidak akan mau. 1-2 orang mungkin akan ya. Saya bilang, kenapa? Well, dia berkata, saya sekolah ini untuk jadi seorang bisa disebut sebagai marriage counselor, seorang konselor pernikahan itu saya belajar bertahun-tahun. Mahal bayarnya, ongkos sekolahnya mahal. Saya punya ilmu sekarang untuk pernikahan. Nah, mereka mau menikmati kok tidak mau bayar. Saya suruh bayar 300 dolar. Supaya mereka menghargai jam konselingnya juga. Saya diam aja. Saya cerita panjang lebar. Singkat cerita, saya pulang sebelum waktunya. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman kurang menyenangkan. Hari pertama saya di Singapura, ditidurkan di rumah jemaatnya, pengantin baru, dua-duanya kerja. Begitu masuk apartemennya, mau rebahan tidur, saudara. Begitu saya naik di atas ranjang, gubrak, itu bawahnya ambrol kasurnya. Waduh, itu hari pertama di Singapura, sudah geluntungan saya karena ambrol dalamnya. Mungkin terlalu berbobot saya. Dulu saya pikir, nggak ada noai. Tapi kemudian saya balik ke Semarang, saya bilang saya mau pulang lah. Saya bilang saya sudah tahu kira-kira apa yang di hati, rasanya ada banyak hal. Saya terbang dari Singapura ke Jakarta sebelum ke Semarang. Dan ketika saya di pesawat terbang itulah, saya merenungkan semua yang dia katakan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata begini, kalau kamu ingin membangun sebuah rumah gereja tubuh Tuhan yang kuat, kamu harus punya fondasi yang kuat untuk pernikahan jemaat yang ada di tengah-tengah kamu. Kalau mereka mau dibangun solid dan kuat, maka mereka akan jadi rumah tangga yang luar biasa dan kuat. Dia bilang, aku mau kamu lakukan itu, supaya di tengah-tengahmu ada keluarga-keluarga yang solid, yang kuat, yang tahan badai, tahan menghadapi goncangan, dan makin lama makin kuat. Saya di pesawat itulah keluar segala macam hal, sampai kemudian saya berkata dari hasil pergumulan dan doa itu saya mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu saya berkata, kenapa kita gereja buat 6 bulan counseling? Karena kita ini bukan ingin jadi tukang stempel untuk pernikahan dan kemauan saudara. Kalau kita bersama-sama artinya kita punya satu pandangan, value, nilai yang sama. Kalau value-nya berbeda, memang susah. Ya, Anda tahu teroris itu value-nya apa? Aku mati demi Tuhannya, dia mati. Kita value-nya berkata, kita mau hidup dengan baik, kalau waktunya pulang ya kita pulang, mati. Tapi bukan dia bunuh diri dan dia ajak orang lain mati dengan dia. Itu value-nya berbeda. Anda kalau kumpul sama orang yang suka mati dan ngajak-ngajak orang lain, susah toh. Kita punya nilai yang berbeda, iya kan? Tapi kalau kita punya value yang sama, maka itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Dan sejak itu, kalau Anda perhatikan, kita minta 6 bulan di depan, Anda mesti bicara. Jangan tentukan tanggal kawinnya. Kita ngomong sekali, 2 kali dalam konseling. Nanti Anda juga akan tahu, konselor akan tahu, Anda siap kawin atau tidak. Jujur saya berkata tidak banyak sih. Beberapa orang akhirnya mengatakan, kami sadar, kami tidak siap untuk kawin. Dan mereka lepas pisah dengan baik-baik. Saya tahu juga ada yang memaksakan diri. Diberitahu, mesti. Akhirnya entah berbagai cara dibuat. 6 bulan dilewati, semua dilewati. Tetap maksa mau kawin. Baik, nggak lama bayar harganya. Jadi di depan sudah akan diberitahu kemana arahnya yang Tuhan akan berikan.
So ini akan baik sekali. Dan pada hari pernikahan, hamba Tuhan yang mendoakan bukan yang mengkonseling Anda. Kami minta hamba Tuhan yang lain. Dan dia harus berdoa, minta pesan Tuhan buat kedua mempelai. Dan rupanya saya belajar dari itu buahnya seperti yang Tuhan inginkan. Dan lewat pengalaman 2 malam yang kemarin itu, saya makin diteguhkan. Karena hamba Tuhan yang mengajar berkhotbah ngomong begini, dan ini masuk di hati saya. Membuat saya makin yakin dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Dia berkata untuk seorang bisa bangun rumah, dia butuh belajar bertahun-tahun. Dari TK sampai SMA, dari SMA dia kuliah. Gitu. Entah sipil, entah arsitek, dia mesti kuliah. Dengan dia kuliah lulus, tidak jiplak loh saudara. Gambarnya gambar ke orang lain, skripsinya jiplak orang lain. Dia benar-benar kuliah. Setelah selesai, jadi insinyur dia. Lalu kemudian dia bisa mulai bangun. Itu pun orang tidak langsung berikan kepercayaan. Butuh waktu yang makin panjang untuk orang tahu apa yang terbaik, bagaimana cara bangun rumah dengan benar. Bayangin ya, untuk bangun rumah fisik aja, orang belajar bertahun-tahun. Hari ini ada orang-orang hebat yang mau membangun rumah tangga, merasa bahwa aku sudah bisa dan tidak perlu belajar. Impossible. Anda tahu dalam bangun rumah tangga, di dalamnya engkau akan membangun rumah beneran. Engkau harus punya duit untuk bangun rumah itu. Bukan hanya itu, engkau mesti didik anak-anakmu. Engkau mesti punya sikap benar dengan istri dan dengan suamimu. Dan saya berkata itu merupakan pendidikan seumur hidup yang kalau tanpa bekal, itu seperti Anda dibawa ke padang gurun tanpa diberi air, tanpa diberi roti. Saya pikir dalam 3 hari pasti mati saudara. Tidak akan tahan. Saya tidak yakin keluarga yang berantakan itu yang kita inginkan. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita punya value yang luar biasa. Hidup pernikahan dipulihkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Amen saudara. Itu value, itu nilai yang kita yakini, yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya rindu melihat semua kita punya keluarga yang solid dan benar di hadapan Tuhan. Saya mau tanya siapa yang sudah menikah di atas 5 tahun? Coba angkat tangan tinggi. Di atas 5 tahun. Oke. Well, kita mungkin butuh 5-6 kali untuk Anda ini, atau 4 kali mungkin, maka semua akan tercover. Pak, saya 4,5. Tunggu tahun berikutnya, retreat seperti ini akan ada lagi. Memang dibatasi untuk yang sudah 5 tahun dan ke atas. Saya mendorong kelak kalau itu akan dibuka, Anda bisa ikut. Memang di awal-awal kami akan pilih orang-orangnya karena mereka akan diminta melayani gelombang-gelombang berikutnya. Tapi saya percaya nanti ketika Anda lihat itu Anda akan berkata, seperti saya katakan, wow. Mungkin Anda tambahi, wow, keren betul katanya, luar biasa. Saya berdoa bahwa itu akan jadi rinduan hati kita. Nikah seumur hidup cuma sekali. Pertahankan pernikahanmu. Itu kemanisannya luar biasa, saudara. Amen. Alright. Maaf tidak bisa menceritakan detail. Kalau saya cerita nanti saya menyalahi akan aturan yang ditetapkan. Karena itu mari kita buka firman Tuhan aja dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, lihat mulai ayat yang ke-33 dan 34, nanti kita akan teruskan sampai dengan bahkan pasal yang ke-5 kalau Tuhan izinkan. Markus 4 ayat 33 dan 34 kita akan lihat bagian per bagian. Anda simak di Alkitab saudara dan lihat apa yang Tuhan mau katakan hari ini. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia yaitu Yesus memberitakan firman kepada mereka, perhatikan ini, sesuai dengan pengertian mereka. Saya mau ulang ayat ini, Anda perhatikan baik-baik. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia, yaitu Yesus ya, memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Nah, Anda bayangkan bahwa Tuhan berbicara, berkhotbah di depan banyak orang yang masing-masing punya pengertian yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan bisa berbicara kepada mereka sesuai dengan pengertian yang ada pada mereka masing-masing. Ini tidak mungkin terjadi kalau bukan pekerjaan Roh Tuhan, saudara. Kalau Anda tahu bahwa setiap kali saya menyampaikan firman, ada satu doa yang tidak pernah lepas, saya akan terus ucapkan, saya terus minta, bukan karena kebiasaan saya. Tapi ini keyakinan dan ini yang saya tahu dan saya pahami dari Tuhan. Saya selalu minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian.
Karena kalau Anda mendapatkan ini, saudara akan mengerti apa yang Tuhan katakan sesuai dengan kebutuhan dan pengertian yang ada pada saudara. Karena semua kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Semua kita punya need yang berbeda-beda, punya pengalaman berbeda-beda, punya understanding yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan mendapatkan firman secara pribadi Anda harus dapatkan. Tidak mungkin sebuah bagian perikop khotbah disampaikan, semua orang tercover akan semua kebutuhannya. Karena sangat beragam akan kebutuhannya. Tapi yang membuat Anda bisa mendapatkan makanan yang kuat seperti yang Anda butuhkan adalah kalau Roh Tuhan bekerja menghidupkan beberapa bagian saja dari apa yang diajarkan ini masuk di hatimu, mengubah hidup saudara, lalu itu merupakan jawaban buat kebutuhan pribadimu pada saat ini. Nah, hal yang sama sebetulnya ketika orang membaca Alkitab. Ada banyak orang Kristen membaca firman dan tidak mengerti maksudnya. Beberapa cerita dia pahami ceritanya, tapi tidak pernah memberikan makanan secara rohani. Saya mengajar kepada saudara, berdoa kepada Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus, katakan Tuhan Roh Kudus, ajari aku dari firman ini. Beri aku pengertian, Engkau mewahyukan kepadaku, berikan hikmat kepadaku, supaya aku memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepadaku secara pribadi. Nah, ini loh saudara, yang saya mau katakan kepada saudara bahwa Alkitab itu sebetulnya dengan gampang difahami, dengan gampang dimengerti kalau Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Kalau tidak mungkin kita bisa mengerti akan apa yang Tuhan mau katakan. Anda boleh sekolah teologi sampai Anda dapat gelar doktor, tapi yang Anda dapatkan cuma pengetahuan tentang Alkitab dan isinya. Tapi untuk berbicara, memberi makan kepada roh kita secara pribadi, tidak jaminan sama sekali. Karena yang bisa memberi kita makan secara rohani adalah Roh Tuhan yang bekerja menghidupkan firman ini masuk dalam kehidupan kita. Nah, karena kita nggak mengerti itu, lalu seringkali kalau kita baca Alkitab, kita malah berkata, aneh ya, kalau saya baca malah ngantuk. Dan Alkitab dijadikan sebagai obat tidur. Kalau tidak bisa tidur, bacalah Alkitab, terutama bacalah Imamat atau kitab Wahyu, tambah mumet langsung tidur katanya. Saya berkata itu gawat. Nah, semakin kita nggak ngerti firman Tuhan, banyak orang semakin kalau ke gereja nggak perlu bawa Alkitab, ya kan? Minggu lalu ada hamba Tuhan dari Malaysia, pendeta Mutu namanya, keturunan India. Dia berkata ada 5 sebab mengapa orang ke gereja tidak membawa Alkitab. Saya cuma tirukan dia loh saudara. Yang pertama karena buta. Yang kedua buta huruf. Yang ketiga bolui. Tahu bolui? Tidak punya duit sehingga tidak bisa beli Alkitab. Yang keempat lupa. Orang Indonesia biasa katanya. Yang kelima paling hebat, hafal. Tidak perlu bawa Alkitab, hafal semua luar kepala. Tapi menurut saya, apapun reasonnya, seringkali ini bukan kegemaran kita, karena kalau kita baca, kita nggak ngerti. Ketika dijelaskan, loh kok iya bisa gitu ya? Hebat ya? Bukan hebat. Memang Roh Tuhan yang menjelaskannya. Jadi Anda mesti mengerti, Yesus ini luar biasa. Dia ngomong kepada semua kita sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Kita ngertinya bagaimana, dia pakai bahasa yang membuat kita bisa mengerti. Dan itu hanya Roh Tuhan yang bisa melakukannya. Kami punya pengalaman menarik. Simple, menarik sekali. Memberikan understanding lebih baik kepada saya. Minggu lalu saya di Surabaya 2 hari. Dan Rabu kami akan pulang setelah ada session. Paginya kami makan di hotel di tempat kami nginep. Saya, istri saya, lalu Pak Thomas dan istrinya, Bu Ripkah ikut, dan 2 anak mereka ikut, Hedi dan Sally. Nah, kami waktu makan pagi, dulunya begini, saudara. Mereka berdua sudah makan duluan, saya dengan istri saya belakangan, saya join. Lalu saya duduk di meja saya begini ya, tapi di sebelah kami kan ada kursi lagi. Ini kursi kosong, karena kami cuma berdua. Di sebelah meja kami, ada meja lain lagi, yang dekat ke kursi tempat kami duduk, itu kosong kursinya. Tapi di kursi sebelahnya ada 2 pria makan pagi di situ, kami makan pagi. Lalu anaknya Pak Thomas 2 itu
ikut masuk. Cari orang tuanya mungkin. Dia masuk ke restoran, lihat kami. Si Sally lebih kecil. Nah, dia lebih kecil, dia nggak A, nggak B, nggak C. Sebelahnya bapak itu dia naik, saudara. Set, duduk. Saudara, saya ngerti, ini bukan rombongannya dia. Kalau Anda dimakan, ya, di meja yang satu, tiba-tiba ada orang nggak A, nggak B, nggak C, duduk di sebelahmu, tidak ada orang nyaman. Tapi karena dilihat anak kecil, dia diam aja. Duduk aja nih, duduk. Cerita, ngomong, segala macam. Saya lupa ceritanya apa. Bahasa Perancis soalnya ngomongnya. Nggak lama, sekian detik, 1 menit kemudian, datang kakaknya, si Edi. Mau ngikuti jejak adiknya. Terus saya beritahu gini, Edi, kan itu lebih gede. Saya takut dimarahi, ini lebih gede kan. Kamu mau duduk situ, boleh. Tapi permisi dulu. Permisi dulu. Ini yang sebelahmu, ini mejanya orang ini. Permisi dulu. Terus dia lihat ke omnya itu. Permisi om. Sambil ketawa, kelihatan giginya ompong itu. Permisi om. Si om ini diam aja. 2 kali. Permisi om. Tidak bereaksi. Dikira orang ini nyanyi atau bahasa roh atau apa anak ini. Tiba-tiba ini anak kecil loh. Smart. Dia ganti. Excuse me. Baru mudeng saudara. Rupanya bukan orang Indonesia. Ngerti? Permisi om. Buat dia nih. Ini kok dodolan tempe atau apa ya? Begitu dia ngomong excuse me. Nah. Itu yang bisa dia pahami. Langsung dia senyum. Si Heri dia senyum. Ketika ketawa lebar. Kelihatan ompongnya. Mungkin kaget omnya. Langsung oh gue. Langsung kukut-kukut pindah. Saya belajar sesuatu begini. Ada hal yang diucapkan yang membuat orang tidak mengerti. Dan tidak akan berakibat. Dia akan diam. Dia nggak merasa itu bagian dari hidup saya. Ketika diganti pengucapannya. Yang maknanya sama. Dia berkata, oh itu buat saya. Dengan Tuhan, Anda mesti minta ini. Karena Yesus kita punya kemampuan yang luar biasa. Kuasa yang begitu hebat. Untuk berbicara sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Sesuai dengan pengertian saudara masing-masing. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dia menyampaikan firman itu sesuai dengan experience and maturity mereka. Sesuai dengan pengalaman dan kedewasaan mereka. Mengapa Alkitab berkata pengalaman dan kedewasaan? Karena seharusnya orang yang banyak punya pengalaman, dia makin dewasa. Kenyataannya tidak begitu saudara. Ada banyak orang punya pengalaman banyak, tapi nggak pernah mau dewasa. Anda tahu kenapa? Dia tidak pernah mau belajar dari pengalaman yang pernah dia lewati. Saya beri contoh, saudara. Kalau saya punya ballpoint ini, ya, saya jatuhkan ke bawah, saya angkat, saya lepaskan tangan saya, jatuh. Saya ambil lagi, saya angkat lagi, saya lepas lagi, jatuh lagi. Saya ambil lagi, lepas lagi, jatuh lagi. Saya ambil lagi, saya angkat lagi, saya lepas lagi, jatuh lagi. Lalu Anda bertanya, Pak, kenapa Bapak berulang-ulang melakukan itu? Lalu kalau saya berkata begini, loh siapa tahu suatu kali kelak, ketika saya angkat, saya lepaskan begini, jatuhnya ke atas. Itu orang bodoh, saudara. Saya punya banyak pengalaman, bahwa benda kalau saya angkat, saya lepaskan tangan saya, akan jatuh ke bawah. Tetapi saya tidak pernah mau belajar bahwa itu menyimpulkan sesuatu. Ya kan? Saya masih berpikir bahwa ada hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi kalau aku melakukan hal yang sama. Artinya pengalaman saya tadi cukup banyak soal itu, tapi tidak mendewasakan saya sama sekali. Berapa banyak orang percaya yang sudah mengalami kejatuhan dan jatuh di lubang yang sama berkali-kali dan tetap akhirnya jatuh di lubang yang sama berkali-kali juga dan tidak pernah belajar dari kejatuhannya. Makanya seringkali saya dengar orang tua kalau ngomong sama anaknya berkata, bapakmu ini sudah makan asam garam dunia. Oh ya memang, makanya bludreknya tinggi karena garam dimakan terus toh. Baik, saya beritahu ya bapak-bapak, maaf. Sekalipun asam garam Anda sudah makan, belum tentu engkau dewasa. Belum tentu. Mungkin pengalamanmu banyak. Belum tentu Anda belajar dari kejatuhan dan kegagalan dan pengalaman masa lampaumu.
Belum tentu. Mungkin iya ngalami banyak hal karena umur. Belum tentu dia dewasa. Karena itu Alkitab berkata, Yesus mengajar sesuai dengan pengertian, pengalaman mereka, dan kedewasaan yang ada pada mereka. Dan ini sesuatu yang penting sekali untuk kita fahami. Lalu Alkitab berkata di ayat yang berikutnya, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ada orang-orang yang harus terus dimengerti, ada kelompok orang yang sudah mulai bisa mengerti. Tuhan panggil murid-muridnya dan dia beri uraian secara tersendiri dan dia berkata, kamu lebih bisa mengerti dari kelompok orang banyak itu, ini penjelasan lebih dalamnya. Dan dia mulai bicara kedalaman hatinya. Dia tidak bicara soal yang kulit luarnya, dia bicara apa yang di dalam batinnya, yang terdalam, dan dia ungkapkan kepada mereka. Dan hanya para murid yang bisa menerima semua itu. Nah sekarang teruskan ayat 35. Ada kisah menarik di sini yang kita akan belajar bagaimana Tuhan sebetulnya membawa kita sesuai dengan tingkatan kita. Dan jangan kita terlibat dengan semua yang berbau ego dan kemauan manusia kita kalau kita berurusan berhubungan dengan Tuhan. Markus 4, lihat pada ayat yang ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, perhatikan, marilah kita bertolak ke seberang. Nah saya mau tanya, yang ngajak mereka bertolak ke seberang siapa? Yesus kan? Kan bukan maunya para murid kan? Alkitab berkata, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ingat ya, Yesus yang mengajak mereka bertolak ke seberang. Ayat yang berikutnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Oke, sekarang saya mau tanya. Kata-kata ini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, itu artinya orang banyak diajak atau ditinggal? Hah? Diapain saudara? Diajak atau enggak? Hah? Enggak tuh. Alkitab berkata, mereka meninggalkan, kalau ditinggal itu berarti enggak diajak. Ngerti ya saudara ya? Alkitab berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Jadi begini, Tuhan memberikan penjelasan kepada para muridnya, dia berikan pemahaman lebih lagi, dia berikan detailnya, dia ungkapkan hatinya, dia berikan semua yang dia tahu, dia curahkan kepada para murid. Lalu Alkitab berkata, Yesus berkata, ayo sekarang kita nyebrang ke seberang sana. Alkitab berkata, mereka meninggalkan orang banyak, tidak pernah Tuhan berkata, siapa mau ikut daftar panitianya, siapa gitu, bayarnya 50 rupiah. Enggak, ditinggalkan. Oke, dia berkata, cukup buat mereka, sekarang aku mau dengan kamu, kamu ikut aku, dan mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak, dan dikatakan, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perhatikan, perahu-perahu lain juga apa? Menyertai dia. Jadi akhirnya mereka ikut nggak? Ikut. Diajak nggak? Tidak. Tapi ikut nggak? Ikut. Maunya Tuhan atau maunya mereka sendiri? Maunya mereka sendiri. Saya jelaskan lagi. Mari diulang lagi supaya Anda ngerti. Anda ngerti. Sesuai dengan pengertianmu, saudara. Tuhan mengajar banyak orang. Kasih banyak perumpamaan supaya mereka mudeng. Selesai itu, diomongi para muridnya. Ayo ke sini. Dia jelaskan sendiri. Orang banyak nunggu. Bingung. Ini ngomong apa Tuhan? Kami nggak ngerti. Para murid mulai paham. Alkitab berkata, Tuhan berkata, oke, cukup sekarang. Sudah mulai malam. Ayo kita nyebrang ke arah danau yang sebelah sana. Kita nyebrang. Ditinggalkan mereka. Hanya Yesus dan murid-muridnya yang mau nyebrang. Lalu mereka bertolak. Orang banyak tidak diajak Tuhan nyebrang. Tetapi ini yang terjadi, tanpa diajak mereka mau ikut. Kenapa saudara? Banyak alasan orang berbuat seperti ini. Satu, karena orang merasa, pokoknya melu Yesus, kemanapun dia pergi, ayo diikuti. Karena apa? Kalau ada mujizat, kita bisa lihat. Mungkin ini kru wartawan, gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang hebat. Ada yang berkata, loh jangan sampai kita ketinggalan sama orang lain.
Nanti orang lain cerita mujizatnya, kita nggak ngerti lagi. Ikut pokoknya. Tapi tidak diajak oleh Tuhan. Saudara harus mengerti, bersama dengan Yesus itu jangan hidup menurut mau kita sendiri. Anda harus ikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupanmu. Dia memimpin saudara itu sangat pribadi sekali. Saya beritahu begini ya, terus terang nih saudara. Di hadapan Tuhan untuk hidup saya, Anda semua dianggap tidak ada. Cuma rumput yang bergoyang. Cuma Tuhan dan saya tok. Tapi untuk Pak Marso, yang lain tidak ada. Cuma tiang listrik. Hanya Tuhan dan Pak Marso tok pribadi. Demikian juga dengan Anda masing-masing secara pribadi. Tuhan berurusan sangat pribadi. Karena itu jangan ikut-ikutan orang lain. Anda mesti jalan sesuai dengan pimpinan Tuhan sendiri. Sebab mereka ini tidak pernah diajak, tapi inisiatifnya tinggi, lalu berkata, saya mau ikut. Nah, mereka tidak tahu bahwa setelah orang diajari pelajaran khusus, Tuhan itu akan membawa mereka dan Tuhan mengerti. Kalau aku bawa mereka ke sana, nanti akan menghadapi apa? Sebab itulah dia tahu yang mau dia ajak yang mana, yang mau dia tinggal yang mana. Dia mengerti, saudara. Jangan suka ikut-ikutan orang lain. Tetangganya beli televisi, plasma, beli plasma. Nggak kuat bayarnya Pak, fotonya tempel gede. Pokoknya ikut-ikutan. Sebelahnya beli mobil, truk kalau perlu. Sebelahnya beli truk, bulldozer dibeli. Hidup kok bersaing dengan orang lain itu untuk apa? Anda harus nikmat, nyaman dengan apa yang Allah berikan dalam hidupmu. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Jangan hidup karena iri hati melihat orang lain. Tidak ada gunanya. Jalan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, lihat apa yang terjadi. Ayat berikutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini mungkin cucunya tsunami, saudaraku. Ya, kita berkata mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, sekarang saya mau tanya. Ini gambarannya begini ya. Ini perahunya Yesus. Oke. Lalu ada perahu-perahu lain yang di belakangnya. Kalau danau itu kena taufan yang sangat dahsyat, itu taufannya di seluruh danau atau di sekitar perahunya Yesus tok? Ayo, mikir. Kalau ada taufan yang begitu besar, yang kena itu di perahu satu atau perahu lain kena juga? Kena toh? Kena nggak? Kena kan? Anda bisa kebayang nggak? Yang di dalamnya ada Yesus saja sudah hampir murtad. Guru, engkau tidak binasa, tidak peduli kami binasa. Sampai ngamuk sama Tuhan, istilahnya itu. Tuhan dihardik. Ini kan kurang ajarnya orang itu, sudah nyaris murtad. Tuhan dimaki-maki. Engkau tidak peduli kami binasa. Nah, itu kapal-kapal lain yang ikut Tuhan digoncang juga nggak? Goncang toh. Anda bisa bayangin? Itu yang terjadi apa? Tanpa Yesus. Yang dengan Yesus saja paniknya luar biasa. Ini tanpa Yesus. Menurut saya gini. Sopo sing ngajak imau? Gula-gula pekoro. Nang kono enak melu-melu Yesus. Iki lho akibatnya muntah-muntah. Kayak bulan madunya Pak Marso katanya waktu bulan madu muntah-muntah di kapal, Pak. Guru-guru iki tsunami iki. Ngerti, saudara? Anak-anak itu yang keluar itu cuma jeritan, kepanikan. Loh, yang ikut yang dengan Yesus itu kan nelayan-nelayan hebat, saudara. Mereka juga nelayan, tinggal di pinggir danau itu
Mereka tahu watak danau itu. Mereka tahu kalau badai terjadi. Tapi mereka tidak pernah menyangka. Loh, kami kan maunya baik. Tapi tidak pernah diajak sebetulnya. Cuman ikut-ikutan kan. Ayo. Goncang. Mabuk hidupnya. Teriak-teriak. Guru, kok aku? Lah, panitia ini sopo? Panitia ini orang melu katanya. Wis bayar larang-larang. Banting-banting kayak begitu. Anda ngerti apa yang terjadi? Goyang hidup mereka. Hanya tiba-tiba, loh kok terang? Wah, bejo awake dhewe. Bejo. Karena ada orang Semarang ikut, nya keluar, saudara. Anda bisa ngerti? Yesus kalau bertindak, ngajak kita, membawa kita, selalu dalam perhitungan Tuhan yang sempurna. Nah, kadang-kadang memang karena dia memberikan kepada kita free will, kehendak bebas, itu yang berbahaya. Manusia memilih apa yang dia pikir baik. Dia pilih sendiri apa yang dia pikir tidak masalah. Tapi kalau engkau mengerti itu bukan karena Tuhan yang bawa saudara, resiko Anda tanggung sendiri, saudara. Dan ini dialami loh oleh banyak anak Tuhan. Akhirnya mereka kecewa dan mereka undur dari Tuhan. Saudara, ini yang Anda mesti perhatikan. Tapi ada pertanyaan yang dalam hati saya mulai tergelitik. Karena Alkitab berkata begini dalam kitab Mazmur. Bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tapi kenyataannya kok Yesus tidur? Ayo. Lalu sampai ada orang berkata begini. Oh, ini memang disengaja Pak sama Tuhan. Memang Tuhan sengaja Pak. Itu angin taufan pun sengaja dia datangkan memang. Biar ngerjain para murid. Supaya tambah tebal imannya. Saya nggak yakin. Banyak orang punya konsep begini nih. Bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang suka iseng. Ya toh? Menjadikan kita jangkrik-jangkrik aduan. Anda pernah, siapa yang pernah adu jangkrik selama hidupmu? Pernah sekali dua kali adu jangkrik? Coba angkat tangan. Ngaku gitu loh. Adu jangkrik siapa yang pernah? Angkat tangan. Wah, orang-orang suci semua nih. Dulu saya pernah adu jangkrik. Nah, supaya jangkriknya itu giras, saudara. Katanya tuh kalau malam tuh harus taruh di luar biar kena embun. Setelah kena embun, paginya diadu. Dari jangkrik edan. Bener tuh, saya ngalami. Setelah dikasih embun itu kadem jadi jangkrik gila. Siapa udah sikat aja muter terus. Kabur lawannya, menang. Seneng tau. Jagungmu kok jangkrik edan. Dan banyak orang berpikir Tuhan tuh begitu. Ini si A kok tenang-tenang ya. Wah, nggak bisa ini. Tak cipuk, diangkat rambutnya. Ayo dilelep ya nggone sungai. Urip, isi urip. Wah, dia bersaksi Tuhan baik. Memang kita baik ya, tapi kita perlu lagi dong. Nah, masih hidup. Hidupmu dalam tanganku. Nah, nyembah kita ya Yesus sekarang. Lucu ya manusia ini ya. Lucu. Yang itu. Terlalu kenaan. Kayak kanker ya. Shit. Kanker. Dimatiin Tuhan. Janganlah. Nanti suruh si A mendoakan. Doakan. Sembuh Tuhan. Bapak sembuh Bapak. Kayak mana. Kankernya keluar lagi. Setelah 15 tahun. Capek lah. Pateni weh. Terus mati. Apa bapakmu di sorga itu begitu? Dan Yesus tertidurnya gini kok. Ada yang ngomong ini. Sebetulnya dia pura-pura tidur. Melek satu gini dia. Rasakno. Nah. Aku juga teles ben rasakno, tapi kan aku dikitari oleh minyak urapan, waterproof, dia berkata gitu. Soalnya rasakno. Mata kena lihat tenan, nah kapok tuh tenan rasain lu, biar tambah imannya. Dan tiap hari banyak orang berpikir,
Yesus dan Bapa, karena Roh Kudus di dunia ini, berunding. Bagaimana ini ngerjain ini? Ini kok terlalu enak ya? Kayak utang. Ayo utang makai. Bangkrut. Biar mendekat kepadaku. Bangkrut. Tuhan berapa tahun? 25. Yesus berkata, amin. Selawe tahun ora bakal ke munggah-munggah nang kowe. Jempalitan kayak segala macam. Enak toh? Rasain. Nah, mendekat kepadaku. Mendekat. Nah, begitu mendekat. Terus, Tuhan, gimana nih Tuhan? Nyazah pulihkan dah. Berapa lama? 2 hari terus? Pateni we. Pernah nggak mikir bapakmu di surga itu hobinya ngerjain kita kayak begitu? Tanpa sadar loh. Tiba-tiba itu di dalam kita loh. Kalau Anda tahu ini bencana tsunami ini, di TV kan muncul tiap kali itu. Ada lagu yang anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Hanya apa? Cambuk kecil 166.000 mati. Itu kayak dikira uang. Anda tahu, ya, itu pikiran penciptanya gini. Anda minum teh manis, tercecer, ada semut ngerubung. Lo semut di 166.000. Bapak mati, dewang tak idek ya mati toh. Anda pikir begitu? Untuk sekedar membuat kita mainankah? Kita diciptakan sampai dia mati disalib itu. Terus rekor-rekornya ben loro-loro. Itu masa begitu sih? Sehingga semua itu kehendaknya. Saya nggak percaya. Gitu. Kita bukan jangkrik aduan, saudara. Ini loh masalahnya. Karena kita punya free will, kehendak bebas. Alkitab berkata loh, bumi itu rusak karena manusianya. Karena dosa manusia itu. Nah, free will kita, kehendak bebas itu merusak banyak hal. Akibatnya kita mesti bayar harga karena kerusakan demi kerusakan yang dialami. Dan karena dosa, karena kecerobohan kita. Kita melanggar semua hukum Tuhan. Ya, saya juga mengerti ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dengan panggilan menderita bagi namanya. Saya juga tahu itu. Tapi itu berbeda sama sekali. Itu penderitaan yang begitu mulia. Sebagian saya tahu ada orang-orang karena faktor usia. Dia sakit karena badannya sudah nggak tahan lagi. Memang seperti baju, saudara ya. Setelah sekian tahun tentu ini akan aus ini baju beginian. Badan kita juga sama karena manusia berdosa. Coba jangan berpikir bahwa Tuhan kita itu hobinya menjadikan kita jangkrik aduan. Enggak. Saya nggak percaya. Jangan berpikir bahwa dia kejamnya luar biasa. Hobinya menyusahkan kita. Dan membuat kita menderita. Saya nggak bisa ngerti itu orang berpikir begitu. Saya berkata pada Anda. Dia Bapak yang baik. Ya. Apa dia bilang? Kalau kamu minta roti. Tidak diberi apa? Ular atau apa? Batu ya. Tidak mungkin dia beri kita ular atau kalajengking. Cuma masalahnya kita seringkali kalau berdoa minta batu, minta ular, minta kalajengking dulu, saudara. Ngerti gak? Yang Anda minta itu seringkali batu, ular, kalajengking. Dia nggak punya stok itu. Setan berkata, saya punya. Anda ke toko lain. Dan di situ awal masalahnya. Pertanyaannya begini, mengapa kok sampai kata Alkitab kan penjaga kita tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Mengapa kenyataan Tuhan tidur? Oh ini pura-pura apa? Biar ngetes. Biar muridnya merasakan. Biar dia mendemonstrasikan kuasanya kok. Loh, dia nggak perlu membuat kita bersusah payah. Atau menciptakan bencana. Sekedar menunjukkan dia hebat. Tidak ada orang mengakui pun dia tetap tenang kok Tuhan kita. Tetap dia paling hebat kok saudara. Gitu. Tidak ada orang memuji dia pun dia nggak masalah. Malaikat jutaan miliaran memuji dia setiap saat. Dia nggak perlu itu dari kita sebetulnya. Dia nggak perlu pamer kehebatan dan kuasanya. Nggak perlu. Mengapa Alkitab berkata Yesus tertidur?
saya menemukan satu kalimat yang aneh di sini, yang sering kali diabaikan orang percaya. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan dikatakan, perhatikan ini, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Ada kalimat yang berkata, mereka membawa Yesus. Ini perbedaannya. Tuhan tidak akan tertidur kalau Yesus yang bawa mereka. Saya percaya. Kalau Alkitab mengatakan, lalu Tuhan mengajak mereka ke seberang, lalu Tuhan membawa mereka ke seberang, saya nggak yakin dia tidur. Dia akan bertanggung jawab penuh. Tapi kalau kita yang membawa Yesus, Anda tanggung jawab sendiri. Saya berkata gini, oh kamu membawa aku ya? Baik, kamu bosnya kan? Saya capek khotbah terus tidur ya. Tapi kalau dikatakan Yesus membawa mereka, atau mereka yang dibawa Yesus, akan berbeda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini akan berbeda sekali. Banyak orang pergi, banyak orang dagang, banyak orang kerja, bawa nama Yesus. Ya. Oh, Yesus berkata, kamu mesti ngutangi aku. Kalau ada orang ngomong begitu, dan Anda tidak mendapat apa-apa, katakan begini, Alkitab berkata, dengan keterangan dua saksi, satu perkara sah. Karena kamu yang ngomong, dan Tuhan tidak ngomong ke saya, kita belum ada dua saksi, ini belum sah. Jangan dikerjain. Banyak orang kerja, banyak orang jualan, membawa-bawa nama Yesus. Jual produk apa, suplemen lah, jual ini. Dia berkata, kamu tahu, ini semua Alkitabiah. Dari Kejadian sampai indeks di belakang. Dan harga barangnya ada di sini. Kalau Anda mulai cerita Injil dari Kejadian sampai Wahyu, sekedar supaya laku daganganmu. Itu namanya orang itu membawa-bawa Yesus. Anda tahu? Banyak orang yang posisi tertentu membawa-bawa nama Yesus. Dan ujungnya apa? Hancur semua kan. Ingat Hofni Pinehas. Hidupnya nggak benar. Ketika berperang melawan Filistin, dia bawa-bawa tabut Tuhan. Mereka bersorak-sorai sampai bumi goyang. Ketakutan tuh Filistinnya. Waktu perang beneran nggak tambah baik. Tambah parah keadaannya. Bahkan mereka berdua mati dan tabutnya dirampas, hilang dari tanah Israel. Jangan hobi membawa-bawa nama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bawa Anda dan membawa saya. Maka dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi kalau kita sukanya membawa-bawa nama Tuhan, Yesus akan Yesus yang tertidur dalam hidup. Tiba-tiba problem datang, Anda teriak-teriak, mana pertolonganmu Tuhan? Last minute terakhir dia muncul dan dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi semua persoalan itu muncul karena seringkali bukan Yesus pemimpin kita, tapi kita yang mencoba menyeret Tuhan dalam kepentingan manusia kita. Ini dua hal yang berbeda sekali. Yang terakhir, lihat lebih jauh saudara. Ini belum terakhir, masih pasal 5. Pasal 5 sekarang. Mengapa mereka tidak diajak, tetap ikut, di jalan kena masalah. Sampai di seberang, mereka berpikir, wow kita melihat hal yang hebat lagi. Tapi mereka mungkin agak kecewa di awalnya, karena apa yang terjadi ayat yang pertama. Pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ternyata yang datang, yang jemput mereka bukan ushers dan doorkeeper. Mereka pikir ketika sampai di Gerasa, maka doorkeeper menyambut mereka berkata, Shalom. Enggak ternyata. Yang ketika Natal pakai topi Santa Claus dan berkata, Merry Christmas, Shalom, Shalom. Ho 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 katanya. Enggak. Yang jemput mereka, yang nyambut, wong edan malah saudara. Orang kerasukan. Anda pernah bayangkan kalau Anda datang sebuah rumah, penyambut tamunya, wong edan, orang kerasukan. Bingung nggak? Sampai Gerasa mendarat ini.
Sambutan pertama, orang kerasukan. Alkitab yang berkata. Ini bukan orang yang baik. Orang kerasukan setan. Anda pengen kumpul sama orang kerasukan setan? Seminggu aja. Mari kita lihat. Siapa mewarnai siapa, saudara. Dan terjadi. Dan ini orang bukan orang sembarangan. Ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Perhatikan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ngeri, saudara. Jadi kaget 2 kali ini. Sudah di tengah jalan kena badai begitu rupa. Begitu nyampe bukan shalom. Bukan. Pengedan yang datang. Kerasukan. Nah, kita berkata tidak ada orang yang bisa menjinakkannya. Terlalu banyak setannya. Memang pada akhirnya Yesus beresi. Tapi saya belajar dari orang yang pernah kerasukan ini. Ini yang terjadi, saudara. Orang yang mengalami seperti ini ya. Karena dia sudah tekan oleh satu kuasa lain. Jadi gini, jiwanya itu sudah biasa tunduk kepada otoritas. Begitu ini setannya dilepas. Jiwa ini tidak biasa lagi berkuasa sendiri. Sehingga dia cari otoritas lain. Dan masuklah Yesus di situ. Sehingga dia tunduknya kepada Yesus. Dari mana tahu? Ini orangnya baru dilepaskan, baru bertobat. Submissionnya, ketaatannya, obediennya, penundukannya ke Tuhan luar biasa. Lihat pada ayat yang ke-18 sampai 20. Dan kita selesai dengan ini. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Lihat, dia nggak langsung lompat ke perahu ikut Tuhan. Kalau dia langsung ikut lompat ke perahu, orang berkata, wah durung mari. Masih kerasukan ini. Tapi dia tidak. Dia minta diperkenankan mengikut dia. Di situ orang baru berkata, wah waras tenan ini. Sudah waras ya. Kalau langsung ikut masuk, bubar yang di dalam, keluar semua kecuali Yesus. Karena belum sembuh betul. Tapi ini orang lepas. Dan dia minta diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu. Perhatikan. Kalaupun Tuhan berkata tidak. Nanti ada hal lain yang dia tunjukkan buat kita. Dia berkata, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah. Dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi apa? Heran. Dan berkata, kamu tidak usah ikut aku. Ada tugas lain buat kamu. Beritakan kepada yang lain apa yang aku telah perbuat bagimu. Dia keliling daerah Dekapolis. Dia menceritakan akan kebaikan Yesus yang luar biasa. Dan orang dibuat heran. Dan saya percaya orang-orang menerima kabar baik. Bahwa Yesus berkuasa atas 12 legiun. Bahwa atas legiun, atas orang-orang yang, atas setan-setan yang 2000 setan lebih. Dia bisa kalahkan dan dia bisa tundukkan. Dengan satu perintah. Otoritas yang luar biasa. Belajar sikap ini penting. Menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama, tutup Alkitabmu. Minta tolong Bu Eli naikkan pujian yang kemarin dan naikkan. Mari percaya bahwa Tuhan kita selalu punya rencana yang baik. Siapa yang percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Amen. Bukankah Alkitab berkata rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Bagaimana orang bisa berkata bahwa bencana itu kehendaknya? Itu perbuatan setan menurut saya. Setan punya reason, setan punya alasan, setan punya hak legal di situ. Dan dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Tapi dalam kehendak Tuhan yang sempurna, mari percaya kita punya Bapa yang sangat baik. Dan Bapa yang maha baik dalam kehidupan kita.